Sabtu sore 23 September 2023, saya, partner saya Mas Wawan Setiawan dan paralegal saya Mas Rahmat Haryanto menghadiri resepsi pernikahannya Paramita Putri Andika, putri ketiga dari Bapak Supandi SHMH PBH Pradi Indramayu. Menikah dengan Satya Wicaksana. Cuma begitu sampai lokasi, pengantinnya sudah ganti baju, sudah istirahat. Sehingga kami hanya foto-foto dengan orang tuanya yang tak lain rekan advokat Kang Pandi. Semoga kedua mempelai Mbak Paramita Putri Andika dan Mas Satya Wicaksana diberikan panjang jodoh, segera diberikan momongan, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dilanjut ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Pandi, dengan Mas Iwan, Mas Wawan, dan Pak Warnadi. Obrolannya seru, mulai dari diskusi hukum, bagaimana strategi menangani perkara, bagaimana bisa semangat, dan bagaimana bisa menjadi pengacara yang amanah. Boleh nggak kita moto diam-diam? Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau moto diam-diam, Pak kemudian buat iklan. Nah, di situ yang melanggar. Iya, buat kepentingan komersil. Iya, untuk kepentingan komersil. Di situ yang melanggar. Jadi ambil foto secara diam-diam ya. Kemudian untuk komersil itu yang masuk. Sekalian diramekan. Begitu lapor, wah ramekan. Gampang sih meremekannya itu. Kita munculkan aja itu rokoknya itu, ya. Rame. Karena semua Indonesia tahu rokok itu kan, ya enggak? Memang harus diramekan fungsinya. Saya membaca saat itu ya kronologis dalam pembuatan gambar ini kan diceritakan ada sebuah agen kayak semacam ini mah nggak tahu agen apa, agen fotografer mungkin ya. Itu semacam kayak sayembara, foto terbaik akan dipilih menjadi akan dipakai lah ya. Salah satunya foto dia yang terpilih saat itu. Jadi itu jelas melanggar ya. Jadi pidananya masuk ya. Perdatanya juga bisa digugat karena selama ini dia menggunakan ya secara komersil foto tersebut sudah berapa lama kan, dan sudah berapa ribu atau juta bungkus rokok yang dia jual kan sejak kapan kan itu. Menterinya Fadila Farid zaman pemerintahan SBY. Pertama kali dimunculkan saya. Iya, banyak. Oke langsung. Saya ngobrol. Boleh, ayo kalau mau diangkat. Saya ngobrol sama Mas Tony melalui. Ya kurang lebih 2019-an kayaknya. Kan belum pilgub. Belum. Iya. Bisa diangkat. Ayo mau pelajari, saya ngikut lagi di belakang. Tenar ya. Rame-rame. Waduh, yang dompleng bae. Nah, ada tulis pribad. Dan itu ketika kita tampil memang harus berani. Jadi kita tampil ya itu kan di Jakarta nanti ya. Kita harus berani karena kedudukan kantor pusatnya udah pasti di Jakarta ya. Menteri Kesehatan kan. Nah, harus berani. Jadi dua yang digugat. Pertama, siapa sih PT apa kan ya? Nah, terus kedua, perusahaan rokok nggak salah. Kesehatan. Kan diharuskan sama. Iya. Sama. Jadi kan gini. Jadi dia bukannya nggak salah. Bukti yang nampak. Iya, tergugat rokok itu. Di rokok ini dan rokok ini milik siapa? Ya. Biarkan dia menjawab. Berani nggak dia menjawab disuruh oleh menteri? Iya. Kan itu. Iya kan? Jadi ini yang kita tahu karena barang ini ada pada perusahaan ini, ya kita gugat, kita laporkan. Ya memang jalan pintunya dari situ. Iya. Pintunya kita masuk dari situ. Nah, kita strategi ya. Kenapa sih saya itu kadang beda? Karena sebenarnya ini strategi. Nah, orang mensomasi itu biasanya biasa saja, Mas. Mensomasi itu biasa saja dalam arti datar, normatif. Tetapi kalau saya beda, contoh ini. Kita kasih prolog bahwa rokok itu adalah perusahaan besar.
Ya. Dan kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah keluarga, tujuannya kan saya mengundang atau mensomasi agar duduk bersama sebenarnya pertama ini kan. Tetapi kalau mengabaikan somasi kita, peringatan kita atau undangan kita, ya, maka ini akan dibawa ke ranah hukum. Dan ingat, rokok ini perusahaan besar, maka seluruh media akan tertarik mengangkat itu. Iya, benar. Itu logis. Ketika dari pihak rokok ya mempertimbangkan juga logis, bener nggak? Iya. Punya nilai jual, bener nggak? Iya. Nah, maka ketika kita mampu menguraikan yang dengan sebenarnya ke publik ya, dengan lantang, kebenaran itu tetap akan terungkap dan didukung oleh netizen. Ya nggak? Asal kita bener loh. Ya, yang kita ungkap ini kan orang itu dipakai fotonya tidak pernah izin. Menuntut Menteri Polhukam sekian triliun, wajar. Kita nggak mungkin nanti ujung-ujungnya ke Menteri sekian triliun. Oh iya. Berarti harus begitu. Ini Menteri loh, anggarannya berapa triliun? Jadi gini, ini fakta ini jelas ya. Beda dengan sengketa tanah. Beda dengan sengketa tanah. Kalau sengketa tanah sama-sama punya surat, ya kalau sengketa tanah sama-sama punya surat, maka hakim bisa saja memenangkan ini atau memenangkan ini. Tetapi kalau kasus ini jelas Pak, orangnya itu jelas dia tidak pernah minta izin ke dia, tapi tiba-tiba muncul, udah jelas dirugikan. Saat itu Gambar tanpa izin. orang fotonya apa, badannya diambil foto, kemudian beredar nempel di gambar-gambar jalan ya Pak. Tapi dia tidak merasa mendapatkan royalti. Iya. Itu perdata saat itu dikabulkan oleh hakim, oleh pengadilan. Nah ini lagi kata saya orang wara-waracan. Nanti setelah dinyatakan dia bersalah, kalau ada perdamaian, baru itu namanya nanti royalti ya. Tetapi sementara kalau jadi royalti itu ketika kita sepakat, ya produk kita, karya kita dipakai, foto kita dipakai, maka karena kita sepakat itu namanya ada royalti. Tetapi kalau tanpa sepengetahuan itu pidana. Pencurian. Iya, Ngambil memotret tanpa izin kan untuk kepentingan komersil itu namanya. Bayangan saya Kalau saya video tanpa izin ini gimana nih Bang? Nggak apa-apa. Saya video tanpa izin nih Bang. Asal dibirakan jadi terkenal. benar. Ayo Kang, Siap. Kang Pandi, ada advokat yang dia jadi advokatnya itu setelah pensiun, baik dari jaksa, dari polisi maupun dari ASN. Tapi mereka semangat, padahal memulainya itu baru umur 58. Aja nyindir ya. Iya, maksudnya apalagi kita yang masih muda kan. Hasilnya Orang tua baik. tua kayak Kang Pandi. Ya bener warna dia. Iya kan. Jadi mereka yang jadi advokatnya itu setelah ya pensiun saja, mereka masih memulai hal baru. Bener gak? Nah, Contoh Pak Jerry Mas. kita sudah berada di tengah-tengah. Jerry. Pak Jojo. Nah, contoh Pak Jerry. Kapolsek Tudana. Iya kan Mas. Anu Pak Januri. ya Pak Maman Kostaman kan udah. Maman. Iya. Praktek pembunuhan Sangian kalau kita. Siapa? Pak Januri pernah muncul. Kalau kita Sangi mana? Sangian sing lagi kopi Segeran masih pada wong minum-minum. Segeran ya. Barang kayak rumah asal anak bensin relawan mah. Mas Tony mah Beda tuh. makanya gak baca. Bagian bahasa kejuta. Kalau kita ketemu kuno kalimat kolnya, kita harus ketemu, yakin. Iya benar ya. Kita mah, Aduh, kadang jatuh kamu kayak gol. yang suka ceprok pada profesi ya, kita tidak bisa, bisa. Orang bisa, Deplok, ucap kejutan. filmnya bisa. Yang teka, sing kampung teka sama nih rumah istana gitu aja. Masa negara penghargaan nih bang. Nah, jadi itu kan diperlukan ilmu, percaya diri, dan kepercayaan masyarakat. Bener nggak? Jadi nggak bisa kita narik besar kemudian kita tidak ada yang kita tawarkan yang terbaik kan. Jadi analisa kasus segala macam. Nih, ini contoh surat kuasa orang Singapura kasih kuasa ke saya. 200.000. Juta ngomong. Iya kan? 200.000 udah segitu. Nah, Dulu kan kode kan ya. 200. Iya, dulu kan kode kita kalau di Di tanda kamar. tangan.